hasil dalam mengkonfirmasi dan beberapa dan karena kita bisa dua hari yang mengkonfirmasi sebagai lembaga independen yang salah satu kuasa hingga kedatangan orang yang datang di majelis tidak ada pendapat. Semoga hari ini banyak yang beli. Di tengah kesulitan, banyak anak muda berinovasi memberi solusi. Digitalisasi jadi syarat penting agar UMKM bisa bertahan dan naik kelas. Banyak sekali anak muda hebat yang membantu UMKM bisa bertahan bahkan berkembang dengan inovasi digital. UMKM Indonesia memerlukan lebih banyak lagi pahlawan digital. Dengan inovasi teknologi, terutama hasil karya anak bangsa, puluhan juta UMKM bisa semakin berdaya. Kami mencari inovator-inovator muda yang mau berkolaborasi dan berkembang untuk membantu lebih banyak lagi UMKM di Indonesia. Saya mengajak Anda, para inovator muda, untuk menjadi bagian kemajuan UMKM Indonesia. Untuk info lebih lanjut, ikuti terus Instagram @kemenkopukm. Halo, selamat siang, selamat datang teman-teman, rekan-rekan semua dalam press conference 30 besar pahlawan digital UMKM, 30 inovator digital UMKM. Bersama saya Budi Adiputro akan memandu acara ini, tapi sebelum saya lanjut memperkenalkan siapa tamu-tamu saya akan kita ajak ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Saya ingin menyapa dulu teman-teman media, teman-teman wartawan yang sudah menyaksikan live acara press conference ini dari akun YouTube Kemenkop UKM dan juga akun Instagram Kemenkop UKM dan juga Pahlawan Digital UMKM. Ya, acara Pahlawan Digital UMKM ini adalah sebuah kolaborasi dari Putri Tanjung dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta didukung penuh oleh Grab Indonesia dan juga Shopee. Kami juga mengajak teman-teman yang menyaksikan acara ini untuk bisa berinteraksi, bertanya di kolom chat di YouTube kami atau nanti bisa diinformasikan melalui WhatsApp di nomor-nomor yang sudah kami sosialisasikan sebelumnya untuk bisa bertanya langsung kepada para narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita. Dan saat ini saya akan mengundang narasumber-narasumber, tamu-tamu spesial saya pada pagi menjelang siang hari ini untuk berbicara mengenai perkembangan pahlawan digital UMKM, 30 inovator digital UMKM. Saya mau mengundang, sudah ada tamu-tamu penting saya. Yang pertama saya akan undang, perkenalkan, ada Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masduki. Selamat pagi Pak Teten. Pagi. Pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sudah minum kopi juga. Wah, minum kopi penting Pak, karena pengusaha kopi itu salah satu jantung UMKM juga nih sekarang ini Pak ya. Kayaknya lagi work from home nih Pak Teten nih sekarang dia, Pak. Ya, hari ini kantor didisinfektan dalam 2 hari ini, 2-3 hari lah. Jadi ini kan banyak sekarang pejabat yang kena COVID dan kantor menjadi klaster baru penyebaran COVID, jadi kita antisipasi. Betul. Yang harus diperbanyak itu jangan klaster COVID ya Pak, tapi kita harus memperbanyak inovator-inovator digital yang membantu UMKM. Nah itu harus diperbanyak dan di-crawling terus ya Pak Teten ya. Oke, sudah ada Pak Teten Masduki dan juga saya akan undang rekan saya, seorang kreatifpreneur, cantik sekali, saya mengidolakan dia sejak lama sekali, yang juga seorang penggagas program pahlawan digital UMKM, ada Putri Tanjung. Selamat pagi, Ti. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Pak Teten. Pagi Putri. Waalaikumsalam. Ini
lagi di studionya Uti nih ya, di ngobrol sore semaunya. Iya, ngomong-ngomong Ti, selamat ya. Apa sudah lebih dari 100.000 subscriber nih di YouTube. Jadi oke, lanjutkan. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya sudah ada 2 partner kita yang mendukung program Pahlawan Digital UMKM. Saya mau menyapa, apakah sudah bergabung bersama kita Mbak Neneng Gunadi, Managing Director dari Grab Indonesia. Mbak Neneng. Halo. Apa kabar Mbak Neneng? Baik. Halo Kang, halo Putri, halo Mas Budi. Oke. Dan satu lagi, saya akan undang juga orang yang sudah mendukung kita. Ada Mas Handika Yahya, Direktur Shopee Indonesia. Mas Dika. Selamat pagi Pak Budi, pagi Pak Teten. Oke. Terima kasih. Pagi Bu Neneng. Baik, terima kasih Pak Teten, Putri, Mas Dika dan juga Mbak Neneng. Terima kasih sudah meluang waktu karena tidak kerasa sudah Pahlawan Digital sudah berjalan selama 5 minggu kurang lebih, dan kita sudah menghadirkan berbagai talk show inspiratif dengan para inovator selama ini. Dan kita sudah sampai tahap kedua nih ya, Putri dan juga Mbak Teten, yaitu sudah mengkurasi dan memilih 30 inovator digital yang mengikuti bootcamp. Tapi sebelum kita akan lanjut memperkenalkan siapa sih inovator-inovator itu, saya mau kasih sekilas dulu video untuk Anda semua, para teman-teman wartawan yang menyaksikan acara ini dan juga masyarakat, tentang sedikit kurang lebih perjalanan dari Pahlawan Digital UMKM. Kita saksikan video berikut ini. UMKM memegang peranan perekonomian di Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan dibutuhkan kontribusi dari inovator-inovator muda untuk menciptakan ekosistem digital UMKM Indonesia. Ini satu potensi ekonomi yang luar biasa dan sangat membutuhkan para kreator, para inovator digital untuk menghubungkan potensi ekonomi dari UMKM ini ke global market. Dalam perkembangannya, inovator muda terus mencoba bereskan kendala yang dihadapi para pelaku usaha UMKM dalam bentuk digital. Pahlawan Digital UMKM ini kita juga ingin mengapresiasi banyak sekali anak-anak muda yang udah menjadi inovator-inovator hebat yang sudah membantu UMKM gitu, yang sudah membantu untuk membantu UMKM go digital. Kenapa ada Pahlawan Digital? Kalau bahasanya Pak Teten itu adalah kita mencari local heroes. Ini yang sebetulnya kita ingin mereka menjadi puller gitu ya, UMKM yang jumlahnya 64 juta. Ternyata problem UMKM bukan hanya soal modal, kualitas produk, atau promosi, tapi sederet problem hukum dan pengelolaan SDM juga coba dipecahkan inovator digital. Jadi ketika pelaku UMKM itu sibuk dengan urusan yang mengembangkan bisnisnya mereka yang terkait dengan eksternal, Katapa justru membantu back office atau dapurnya si startup atau UMKM tersebut, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal yang memang lebih matters. Regulasi pemerintah itu juga akan sangat membantu kalau sangat suportif untuk teman-teman di dalam ekosistem ya. Sampai tahun depan akan kita agregasi adalah koperasi-koperasi besar dengan aset di atas 1 triliun untuk dia berada di dalam satu konsorsium atau kita bikin apa yang namanya forum investor koperasi. Kalau misalnya pemain-pemain besarnya Facebook dan Grab aja ini kita bisa bekerja sama, saya tuh juga berharap teman-teman yang di bawah, yang kapal-kapal sporty ini, mereka nih juga harus kerjasama. Mereka nih harus saling berbagi ilmu. Digitalisasi masih terus butuh inkubasi untuk melahirkan inovator-inovator muda agar UMKM Indonesia naik kelas. Hingga 12 September 2020, ada 126 inovator yang mendaftar dan siap bangkitkan UMKM Indonesia untuk go digital. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan sekilas, nggak kerasa sudah 5 minggu, 8 kali talk show kita sudah hadirkan. Saya mau tanya ke Putri dan Pak Teten dulu deh. Coba dong kasih review sedikit tentang journey kita sejauh ini. Mungkin Putri dulu. Oke, senang banget sih Mas Budi, sebenarnya terharu sih tadi melihat VTS juga langsung terharu karena senang banget. Alhamdulillah Pahlawan Digital UMKM sudah berjalan lebih dari 1 tahun ya. Kita udah mendapatkan kali inspiratif 15 dan 2020. Kita sama pahlawan digital inovator muda yang sangat luar biasa.
yang hopefully bisa menginspirasi banyak sekali anak-anak muda di luar sana. Kita ngobrol sama Wahyu, Jaitin, dan masih banyak lagi. Senang banget, bangga karena selama masa pendaftaran ada 126 pendaftar dan 82% dari luar Jakarta, dan untuk menyaring susah untuk mengkurasinya karena 126 pahlawan digital ini sangat luar biasa, bagus. Mereka memberikan solusi-solusi dari permasalahan UMKM sehari-hari. Jadi bangga banget sama anak-anak muda Indonesia yang sudah mendaftar. Senang banget ya, udah berjalan 126 yang mendaftar, tapi tadi suaranya Putri agak echo, nggak apa-apa, kita coba perbaiki di sini sistemnya. Tapi saya mau tanya ke Pak Teten. Pak Teten, gimana menurut Pak Teten perkembangannya? Ya, kalau saya optimis ya, dari pandemi COVID-19 saja banyak inovasi digital baru ya, platform digital yang baru yang saya kira diinisiasi oleh anak-anak muda yang luar biasa, dan kita banyak sekali anak-anak muda yang punya inovasi bisnis termasuk ke aplikasi digital. Jadi ini sangat membantu ya bagi UMKM yang umumnya kecil-kecil ya, menyebar luas begitu, sehingga dengan platform digital, dengan inovasi ekosistem digital, itu akan membantu UMKM yang kecil-kecil ini dikonsolidasi, diagregasi supaya lebih mudah terhubung ke market ya. Nah, ini yang saya kira justru jadi peluang bisnis juga bagi anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur sekaligus membantu para UMKM yang tidak bisa langsung jualan di marketplace online. Walaupun juga bukan hanya sekedar akses kepada market platform digital itu, saya lihat juga banyak membantu dari bisnis proses yang lebih efisien, ya, rantai pasok, termasuk juga akses kepada pembiayaan atau akses kepada pengembangan kewirausahaan. Jadi saya optimis gerakan pahlawan digital ini akan banyak memotivasi anak-anak muda untuk berkreasi di tengah situasi yang sulit ini. Bahkan saat ini di tengah pandemi COVID, di mana pergerakan manusia dibatasi, termasuk konsumsi yang sekarang justru eranya digital. Jadi ini saya kira momen untuk kita kerjasama semua pihak untuk mensukseskan atau mempercepat digitalisasi UMKM kita. Terima kasih Pak Teten. Sebelum kita lanjut ke Mbak Neneng dan juga Mas Dika, ini kan kita sudah sampai punya 30 inovator yang sudah bergabung bersama pahlawan digital UMKM. Nah, kita sebelum nanti Putri dan Pak Teten akan mengomentari 30 inovator yang akan bergabung dalam bootcamp kita, kita akan putarkan sedikit mengenai profil dari 30 inovator ini. Oke, itu 30 inovator yang bergabung bersama kami di Pahlawan Digital UMKM. Menarik sekali, senang sekali bisa
melihat antusiasme para inovator untuk bisa bergabung di program kita. Senang ya Ti ya, Pak Teten ya. Kalau ngelihat inovator-inovator ini, saya akan bacakan siapa 30 inovator yang sudah terkurasi. Ini prosesnya susah sekali, panjang sekali, jadi memang harus pelan-pelan di kurasinya. Saya akan bacakan yang pertama, 30 besar inovator digital yang bergabung di Pahlawan Digital UMKM. Yang pertama ada Kurorio, startup di bidang logistik dari Bau-Bau, Sulawesi Selatan. Sudah ada di 103 kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian ada Chatbiz, sebuah virtual assistant dari Bandung untuk membantu UMKM di Indonesia. Ada Krealogi yang membantu UMKM dalam manajemen supply chain, terutama untuk UMKM Kria. Kemudian ada Femalepreneur, platform pendidikan entrepreneur bagi UMKM perempuan. Ada Hey Indonesia, e-commerce pedagang kecil. Ada Lokos, pelatihan digitalpreneurship yang mencetak lebih dari 3.000 merchant di seluruh Indonesia. Ada Garda Catering yang membantu digitalisasi catering rumahan. Ada Gates ID, Daily Needs dari Marketplace. Ada Kang Duren dari Marketplace khusus Duren. Ada Sodu ID, Marketplace untuk Kabupaten di Riau. Ada Lapak Cerdas, pendampingan pelaku usaha di desa. Ada Bonsai, penjualan kebutuhan dapur yang segar. Ada Keroncong Antar, ada Marketplace untuk catering juga. Ada Plaza Daya Luhur, Marketplace untuk Kabupaten Cilacap, dan juga Boleh ID, sebuah coaching untuk UMKM. Mungkin sisanya Putri akan membacakan nih, 15 berikutnya. Ada belanjaikan.com, ikan, ada app-on, ada Kopral, platform digital literasi, ada Visa, platform keuangan UMKM, ada Bobo, aplikasi kreatif, ada Duit BRI, ada dompet virtual, ada ternak, pelatihan digital ternak, ada Mantap ID, digitalisasi pedagang kaki, ada Optima UKM, pelatihan UMKM, Autopilot Store, pembuatan website untuk UMKM, ada Klik Directory, klasifikasi produk, ada Ayo Web, jasa website, dan ada Restoku, warung makan online. Senang banget ya Mas Budi, karena semua inovator ini membantu menyelesaikan masalah UMKM mulai dari supply chain, bikin website, standarisasi kualitas, marketplace, hingga pelatihan, bahkan ada yang fokus dengan UMKM perempuan. Jadi I'm so proud of all the innovators yang ikut bergabung di Pahlawan Digital UMKM. Mas, masih di mute Mas Budi. Pak Teten, ada komentar nggak untuk 30 inovator? Ya, seperti yang disampaikan Putri, ini luar biasa. Jadi makanya saya dari awal ketika menggagas ini bersama Putri, ya, bikin Pahlawan Digital, bahkan Bu Neneng waktu itu juga hadir ya, dan kita optimis akan banyak anak muda yang punya inovasi digital yang luar biasa. Karena saya yakin karena anak-anak kita ini cerdas-cerdas dan punya pemihakan terhadap yang kecil-kecil, dan UMKM butuh mereka ya untuk tadi yang sudah mengakses ke market, mengakses biaya, bahkan meningkatkan kapasitas produksinya, mengakses suplai bahan baku dan lain sebagainya ya. Jadi ini akan ini luar biasa lah, karena itu kita menyebut mereka pahlawan. Pahlawan itu bukan yang ikut perang membunuh orang, ini justru menghidupkan orang. Di tengah pandemi COVID ini, apalagi inovasi digital menjadi penting. Makasih juga untuk Grab dan Shopee ini yang udah mensupport gerakan ini. Kita butuh inovator-inovator muda ini, dan kita luas sekali. Ini kan Indonesia ini marketnya 270 juta, antar pulau juga perdagangan masih banyak yang tata niaganya belum baik, dan ini dengan platform digital tata niaganya sekarang jadi bagus kan, dari nelayan, dari pelosok mana saja sekarang bisa mengakses pasar nasional ya, bahkan pasar luar. Produk-produk pertanian ya yang tadinya sulit terhubung dengan market sekarang menjadi mudah. Jadi manfaatnya banyak ini sekali Mas Budi. Jadi ini kita harus habis-habisan support mereka,
Dan nanti pemenangnya berpartner lah dengan pemerintah ya untuk membantu mengembangkan UMKM. Paten pokoknya ya. Saya mau ke Bu Neneng dan juga Mas Dika nih. Gimana Bu Neneng dan Mas Dika ngelihat komentarnya 30 inovator yang bergabung di Bootcamp Pahlawan Digital ini. Bu Neneng mengikuti dari awal di prosesnya. Boleh dong Bu bagi-bagi cerita? Iya, jadi kita senang banget Mas Budi. I remember 5 minggu yang lalu sama Kang Teten sama Mbak Putri gitu kan, mengawali gitu. Itu aja kita udah semangat banget, dan kami sekarang melihat hasilnya ini sangat-sangat, tadi yang sudah dikatakan oleh Kang Teten dan Mbak Putri, bangga banget gitu ya. Kebayang Mbak Putri juga bangganya setengah mati. Akhirnya hasil ini benar-benar nyata, dan memang kalau dilihat kami sebagai Grab melihat inovator UMKM itu harapan dan sumber inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di tengah masa sulit seperti ini kita semua memang perlu berinovasi dan bergerak supaya mampu membangkitkan perekonomian Indonesia. Hal ini juga Grab sudah lakukan, dan senang sekali melihat lebih banyak penggerak UMKM di Indonesia. Kalau saya mau memberi tanggapan apa yang sudah Kang Teten dan Mbak Putri katakan, bahwa memang tadi kan marketnya banyak, ada 270 juta gitu. Nggak bisa misalnya hanya pemerintah aja, atau hanya startup-startup yang sudah besar untuk merangkum semua. Tapi dengan adanya startup yang banyak ini gitu kan, merangkulnya jadi jauh lebih banyak kepada seluruh UMKM, jadi akhirnya many to many gitu kan. Kebayang, jadi akhirnya seluruh Indonesia bisa tercover gitu. Jadi senang banget, dan kita senang banget lihat kreativitas dan inovasi yang dihadirkan oleh para generasi muda Indonesia ini gitu ya. Kita nggak kalah lah sama yang di luar sana gitu. Indonesia ternyata generasi mudanya juga keren-keren, hebat-hebat, dan cakep-cakep. Dan kami juga yakin bahwa masa depan UMKM Indonesia ini bisa lebih cerah dengan dukungan mereka, serta memastikan setiap orang bisa menikmati manfaat dari ekonomi digital ini. Di Grab sendiri kami berkomitmen untuk mendukung para inovator UMKM agar mereka bisa terus memberikan dampak yang positif dan solusi melalui teknologi kepada para UMKM, dan bersama-sama kembali lagi memajukan perekonomian Indonesia. Jadi happy banget, dan selamat juga buat Kang Teten dan Mbak Putri, ini cakep banget. Oke, tadi Mbak Neneng terima kasih. Mas Dika deh, komentar. Dan kenapa sih Mas Dika Shopee mau join, bantu, dan support Pahlawan Digital UMKM nih? Ya, mungkin pertama-tama thank you banget. Kita udah merasa senang banget untuk supaya diundang di di acara ini, di kompetisi ini. Shopee sendiri, kalau tadi seperti Mas Budi bilang, kenapa sih mau join? Karena Shopee, bisa dibilang Shopee itu bisnis UMKM ya. 90% dari merchant di kami, lebih dari 90% merchant di kami itu adalah UMKM. Jadi kalau kita bicara tentang UMKM, kita ngomongin tentang masalah-masalah mereka, apa yang bisa kita kembangin lagi, itu adalah makanan sehari-hari juga buat Shopee. Jadi waktu kami diundang untuk ikut ke acara ini, saya juga lihat satu-satu ini profil 30 UMKM finalis ini, saya sangat senang banget sih, karena ini adalah beberapa masalah-masalah yang memang UMKM ini sering temui setiap hari, dan saya lihat banyak teman-teman UMKM di sini, teman-teman di sini yang mau membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, supply chain marketplace, financial tools, SaaS untuk membantu tadi seperti dapur-dapur UMKM ini. Jadi kita melihat ini sebagai satu sinergi ya, sebuah ekosistem yang bisa membantu satu sama lain, yang ujung-ujungnya akan membantu UMKM yang akan menjadi titik tumpunya perkembangan ekonomi Indonesia sendiri. Jadi dari Shopee kita lihat ini sebagai suatu dorongan yang tentunya kita mau jadi salah satu bagian yang membantu juga, karena ini sama-sama membantu kita juga dan membantu bisnis di Indonesia. Seperti itu. Juga antara kalau istilahnya kemarin Kang Vicky Satari ini ada kapal induk dan kapal-kapal sekoci. Kapal induknya ini
perusahaan teknologi besar seperti Shopee, seperti Grab, ini kan ada kapal-kapal skoci kecil seperti para inovator-inovator ini kan. Saya mau ke Mbak Neneng dan Mas Dika lagi nih. Gimana kapal-kapal induk ini bisa memandang para inovator-inovator yang ada di kapal-kapal skoci ini? Kalau kata Kang Teten bahasanya ini local heroes yang mungkin skalanya masih kecil. Apakah ini bisa menjadi lahan kolaborasi atau justru malah agak terancam gitu? Mbak Neneng deh. Ini sama sekali bukan mengancam, tapi sebenarnya ini yang sebenarnya kami juga siasati, kami juga di Grab kan punya yang namanya Grab Venture Velocity. Sebenarnya apa sih itu? Sama persis sama pahlawan digital ini gitu. Karena pertama-tama biar bagaimanapun Grab itu mulainya juga dari kecil, Mas Budi, nggak langsung segede gini gitu kan. Dan waktu kami kecil pun kami banyak dibantu di coach sama yang sudah lebih besar, kemudian sama banyak expert gitu. Dan kami merasa bahwa kami juga harus melakukan hal yang sama karena kami ingin menciptakan Grab yang lain lagi yang sangat besar dari Indonesia gitu kan. Jadi biar bagaimanapun juga ini sesuatu hal yang bagian dari value kami untuk menciptakan banyak sekali Grab yang lain. Karena kami ngerasa waktu kecil tuh susah banget Mas, susah, perlu dibantu, dan akhirnya kami bisa sampai seperti sekarang. Itu juga bukan karena usaha kami sendiri gitu loh, karena banyak-banyak orang yang banyak startup yang lain yang lebih besar yang membantu kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sangat mau bekerja sama dengan semua startup yang ada gitu, yang bisa bersinergi dengan kami. Seperti misalnya Mas Budi ketahui bahwa approach dari Grab itu adalah open ecosystem. Artinya apa? Artinya kalau sejalan, monggo kita sama-sama gitu kan. Jadi seperti yang Mas Budi katakan, misalnya Sayurbox sudah ada sama kita, Clean and Fix sudah ada sama kita. It's not belongs to us, tapi work together gitu. Jadi that's probably the main difference between Grab and others gitu. Karena kita open ecosystem. Karena kami yakin dan kami mempunyai prinsip bahwa together we can make a difference to our country gitu. Jadi mari kita besar sama-sama. Karena sekarang ini seperti saya waktu itu pernah bilang waktu yang pertama kali saya diwawancara sama Mas Budi yang pada waktu launch pahlawan digital gitu ya. Sekarang ini nggak bisa loh kita hidup sendiri, nggak bisa kita besar sendiri. Zamannya ini sekarang adalah kita besar sama-sama, kolaborasi. Kolaborasi is the key words. So mungkin itu sih dari saya, Mas Budi. Oke, Mas Dika, saya mau ke Mas Dika nih. Gimana memandang kapal-kapal skoci ini? Seberapa terbantu sih Grab, maksud saya Shopee dengan banyak inovator-inovator ini di daerah? Ya, saya rasa terbantu banget. Istilahnya tujuannya atau goalnya kan sama, satu, yaitu kita mau membesarkan UMKM di Indonesia. Gimana kita mencapai goal itu adalah problem solving kan, apa problemnya, apa masalahnya, ayo kita selesaikan. Jadi dari konsep tadi kapal induk, kapal skoci, mungkin buat Shopee kita pegang banyak UMKM di seluruh Indonesia ya, di seluruh Nusantara. Jadinya produk kita satu, kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang bisa dibilang common, masalah-masalah yang sama di seluruh Indonesia ini. Tapi kalau saya lihat juga di profil-profil 30 UMKM ini yang akhirnya jadi finalis di hari ini, itu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang lebih bisa dibilang niche atau enggak lebih yang lebih tajam seperti itu. Gimana pembagiannya bisa menyelesaikan masalah per daerah. Saya lihat ada beberapa UMKM yang fokus ke daerah-daerah tertentu. Bisa menyelesaikan masalah-masalah per vertical. Ya, saya lihat ada UMKM yang jualan buah-buah, ada yang durian, ada yang lain juga. Dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang istilahnya cukup unik gitu dari setiap mungkin UMKM yang berbeda, daerah yang berbeda, vertikal yang berbeda. Jadi kalau dari Shopee sendiri kita lihat ini itu sebuah ekosistem, sebuah sinergi yang kita
bareng-bareng menyelesaikan masalah-masalah UMKM, mau dari masalah yang terhadapi semua UMKM atau masalah-masalah menghadapi beberapa titik-titik dari UMKM berbeda ini. Oleh karena itu sih kalau dari kita lihat ini semua itu sinergi, nggak ada clashing, dan kita sangat looking forward buat kerjasama bareng, sama-sama menyelesaikan masalah-masalah customer utama kita yaitu UMKM Indonesia yang mau kita grow bareng-bareng. Kunci ya, ini Putri dan Pak Teten juga sering banget ngomong kolaborasi. Tapi kita kan akan masuki masa bootcamp nih. Kita akan masuki masa bootcamp mulai tanggal 23 selama 3 minggu ke depan. Apa yang menarik sih dari bootcamp yang nanti akan diadakan untuk para inovator ini? Oke Mas, sebelum kita obrolin bootcamp, aku mau komentar sedikit tadi yang udah disampaikan. Jadi sebenarnya aku tuh selalu percaya, aku sama Pak Teten dari awal kita menginisiasikan pahlawan digital ini, kita selalu percaya sama the power of anak bangsa. Kita selalu percaya sama powernya anak muda Indonesia gitu. Jadi anak bangsa seperti 30 besar pahlawan digital UMKM ini tuh punya semuanya punya kesamaan Mas Budi. Kesamaannya adalah mereka punya inovasi yang sangat luar biasa, mereka punya kreativitas yang sangat luar biasa, dan mereka punya entrepreneurship mindset, di mana mereka bisa melihat dari banyak sekali masalah-masalah yang UMKM hadapi gitu. Mereka bisa memberikan solusi, tadi yang juga udah Mas Andika bilang, very niche gitu, jadi benar-benar localized. Jadi itu sebenarnya yang membuat program pahlawan digital UMKM ini very special, dan kita nggak bisa melakukan ini tanpa berkolaborasi. Maka kita senang banget kita bisa berkolaborasi sama Shopee, kita bisa berkolaborasi sama Grab, karena nggak mungkin akan ada program pahlawan digital ini tanpa kolaborasi bareng-bareng gitu. Jadi bootcampnya juga atas kolaborasi juga Mas Budi. Bootcamp ini akan dimulai 23 September selama 3 minggu ke depan sampai 9 Oktober. Para pengajarnya ada dari Grab Indonesia, akan mengajarkan tentang marketing and product, ada Shopee, business strategy, ada Facebook, digital marketing, ada Digitaraya, how to pitch your startup, ada Studio Yort, mengajarkan branding 101, ada Bapak Fajrin Rashid, Direktur Digital Business Telkom. Jadi semuanya ini akan memberikan insight-insight yang bermanfaat untuk 30 besar pahlawan digital UMKM Mas Budi, yang kita harapkan 30 besar ini akan menjadi lebih besar lagi dan akan bisa berkontribusi lagi lebih besar lagi untuk UMKM di Indonesia. Dan setelah bootcamp ini Mas Budi, kita akan memilih 20 besar untuk pitching. Nanti dari 20 besar itu menjadi 10 besar, dan 10 besarnya akan menjadi partner Kemenkop UMKM dan juga dapat grand prize dari Grab dan Shopee. Oke, menarik banget. Jadi sayang banget untuk dilewatkan. Pak Teten, ada yang mau ditambahin nggak? Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman wartawan yang sudah masuk. Setelah Pak Teten jawab, kita akan Q&A dengan teman-teman wartawan yang sudah masuk ke chat box-nya di YouTube kita. Silakan Pak Teten. Mudah-mudahan nanti dari yang semua bisa berkembang dari proses inkubasi ini, tapi nanti kita tentu akan memilih 10 yang terbaik begitu, yang saya kira ini kita akan kerjasama nanti dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, saya kira ini tidak kan banyak UMKM yang produksinya tidak cukup kalau jualan dalam skala nasional. Ya, jadi kita perlu mengembangkan juga platform digital yang juga skalanya misalnya lokal atau captive market tertentu begitu. Nah, itu yang selalu saya hadapi ketika mau mendorong UMKM masuk ke pasar yang lebih besar, membangun akses pasar yang lebih luas. Ternyata kapasitas produksinya nggak cukup, yang baik itu bahan bakunya nggak cukup, termasuk juga sifat produknya yang perlu segera masuk ke market, misalnya produk-produk grocery itu kan nggak bisa, itu lebih tepat lokal. Termasuk juga
kapasitas pembiayaan mereka ya masih terbatas. Nah, jadi saya kira penting, makanya bagi teman-teman yang di unicorn ini juga akan membangun sebenarnya the future business yang sangat baik ya, dimana kalau seluruh wilayah Indonesia ini sudah terhubung dengan marketplace online, ini kan big business. Sebaliknya juga, kita juga bisa membawa produk-produk dari lokal yang sudah terhubung dengan ekosistem digital itu juga untuk ke market globalnya. Jadi kira-kira itu, dua sisi itu yang saya kira mungkin kita perlu kerjasama, ya, baik dengan teman-teman unicorn, untuk mengembangkan 30 inovator pahlawan digital ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teten. Saya akan mulai buka pertanyaan dari teman-teman media. Ini dari Vetri dari Media Indonesia. Ini nampaknya untuk Pak Teten nih. Berapa jumlah tiap bulannya UMKM yang sudah mengadaptasi digital? Bagaimana perkembangannya? Mayoritas mereka itu bergabung di platform apa sih Pak? E-commerce kah, media sosial kah, atau seperti ke GrabFood misalnya? Ada highlight nggak Pak soal ini? Dan seperti apa tren peningkatannya? Apakah masih rendah atau justru ada peningkatan yang luar biasa dalam belakangan ini? Pak Teten? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Seperti tadi sering saya sampaikan, UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital itu baru 13%. Tapi saya baru dapat update dari Menko Info, sekarang bukan lagi 13%, ya, atau sekitar 8 juta. Ini udah lebih dari 9 juta, ya. Dan target kita akhir 2020 ini 10 juta, kayaknya terlampaui. Dan ini berkah dari pandemi COVID, ya. Di catatan Juni bulan lalu, itu kan penjualan, itu surveinya McKinsey, jualan di online dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu, itu penjualan di online naik 26% dengan tambahan 3,1 juta merchant baru. Nah ini kan kalau saya lihat, saya tanya ke teman-teman platform digital, tidak pernah ada pertumbuhan yang begitu cepat hanya dalam beberapa bulan. Ya, ini karena memang situasi mendorong orang sekarang jualan lewat online. Ya, ada yang lewat platform digital yang captive market tertentu di tingkat lokal, ada yang masuk ke yang skala nasional, ada juga yang jualan lewat media sosial, misalnya dengan lewat IG, lewat Facebook, lewat YouTube, termasuk juga dengan grup-grup WhatsApp. Nah, dan memang tahapnya biasanya ke situ dulu, ya. Biasanya sebelum masuk jualan di platform digital yang besar, mereka biasanya jualan dulu, belajar jualannya sebagai reseller itu lewat medsos, ya, lewat IG, lewat WhatsApp group dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka baru masuk ke platform digital yang lebih besar. Nah, jadi kebanyakan sekarang yang baru mulai itu jualannya di IG sebagai reseller biasanya, ya kan? Itu saya kira ini tahapan-tahapan yang sudah benar kalau dilihat dari pengalaman sekarang ini, bagaimana transformasi dari UMKM offline ke online. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Teten. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Putri Tanjung dari Khairul Ahmad. Putri, apa sih yang diharapkan dari para inovator-inovator digital ini? Kenapa mencari Khairul Ahmad dari CNN Indonesia, Put? Jadi gini, beliau nanya, apa sih yang diharapkan dari para inovator-inovator digital ini? Kenapa mencari inovator-inovator yang banyak di daerah? Karena katanya mayoritas ini dari luar Jakarta ya. Put. Terima kasih pertanyaannya.
Jadi Mas Budi, kita tahu juga waktu itu pertama kali ngobrol sama Pak Teten sudah punya banyak sekali program untuk UMKM untuk membantu UMKM di masa pandemi. Habis itu tiba-tiba aku sempat berpikir gitu, aku lihat cerita-cerita dari titipku yang sudah membantu 20.000 embok-embok di pasar selama pandemi. Terus aku juga dengar cerita dari Wahyu yang sudah membantu belasan ribu warteg untuk go digital gitu. Habis itu aku merasa kalau misalkan kita bisa mencari lebih banyak lagi inovator-inovator muda, dan sebenarnya sudah banyak Mas Budi, tapi banyak yang kita belum tahu gitu ya. Kayaknya ini akan menjadi suatu gerakan, satu program yang sangat luar biasa. Terus Pak Teten juga punya satu visi dan misi yang sama aku. Jadi kita bilang oke Pak, ayo kita buat pahlawan digital, di mana kita mencari pahlawan-pahlawan UMKM, di mana inovator-inovator muda menyelesaikan masalah untuk UMKM dengan teknologi gitu. Nah, kenapa di daerah tertentu kita carinya nggak semua di Jakarta? Karena semua permasalahan UMKM di setiap kota, di setiap daerah itu berbeda-beda Mas Budi. Very localized gitu. Jadi kita seneng banget banyak sekali pahlawan digital yang benar-benar solusinya itu diterapkan di daerah tersebut karena permasalahan yang very localized di daerah mereka gitu. Jadi berharapnya semoga dengan adanya program ini semakin banyak lagi pahlawan-pahlawan digital akan bermunculan, lebih banyak lagi pahlawan digital yang sudah memulai semakin semangat. Semoga dengan adanya bootcamp ini juga 30 besar ini bisa semakin besar lagi dan bisa berkontribusi lebih lagi untuk UMKM kita. Ada pertanyaan juga untuk Bu Neneng dan Mas Dika nih dari Idam, dari detik.com. Mbak Neneng dan Mas Dika, menurut Mas Dika dan Mbak Neneng, apa manfaatnya inovator-inovator ini untuk kemajuan daerah, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau teknologi besar seperti Grab dan juga Shopee? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih, Mbak Neneng dan Mas Dika. Mungkin Mbak Neneng dulu kali ya. Oke. Jadi gini. Itu sekarang kan tadi sebenarnya Kang Teten juga sudah mengatakan gitu kan ya, bahwa sekarang itu yang banyak bertahan UMKM atau yang bertahan adalah yang sudah digital. Karena kalau yang nggak digital itu kan agak susah ya, karena bagaimana caranya menjangkau customer tersebut kalau misalnya PSBB dan nggak boleh keluar rumah dan sebagainya, dan dibatasi jumlahnya dan sebagainya dan seterusnya. Jadi biar bagaimana pendigitalisasi itu sangat-sangat penting, apakah itu di daerah ataukah itu di kota besar, gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga mau mengatakan bahwa misalnya kayak Grab tuh udah ada di 236 kota di seluruh Indonesia, baik kota besar, satellite city dan sebagainya. Kebayang kan banyak begitu. Artinya apa sih? Artinya waktu kita di kota-kota, itu kita juga menjadi hyperlokal. Artinya apa hyperlokal? Tadi seperti Mbak Putri sudah katakan bahwa it's very, very specific to area kota tersebut, gitu kan. Nah, di area kota tersebut, dengan menggunakan teknologi, gitu kan, itu juga bisa menjangkau semua di daerah kota tersebut. Jadi, sebenarnya kita perlu banget inovator-inovator itu dimanapun mereka berada, dan kalau itu dari daerah itu, pasti very spesifik terhadap daerah itu. Jadi pasti itu bisa berhasil di situ. Dan bukannya tidak mungkin setelah di situ berhasil, itu juga bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya, karena memang di Indonesia itu tidak bisa one size fits all. Jadi harus benar-benar hyperlokal, dan karena setiap daerah itu berbeda kebutuhannya dan sebagainya dan seterusnya. Jadi itu sih. Itu dari saya. Terima kasih. Mas Dika, ada yang mau ditambahin? Iya, jadi mungkin seperti yang tadi Pak Teten juga bilang ya, jadi kita melihat gimana UMKM, 30 startup ini atau startup lainnya juga yang membantu orang-orang itu level up ya. Jadi kita lihat digitalisasi itu bukan non digital sama digital gitu, tapi ada levelnya ya kan. Jadi kayak digital savvy mungkin yang paling
sangat-sangat udah mahir di digital, sama mungkin yang baru-baru coba untuk masuk digital gitu, dan naik level ini tuh perlu dibantu juga, dituntun dan di-guide sama mentor-mentor, sama ekosistem yang mendukung. Jadi gimana kita lihat peran-peran startup-startup ini yang hyperlocal, yang di kota-kota masing-masing bisa membantu penjual-penjual UMKM utamanya di setiap kota ini supaya bisa naik kelas pelan-pelan seperti itu. Apakah mulai dari menyelesaikan masalah utama pertama adalah mencoba online, kayak tadi Pak Teten bilang mungkin di Instagram atau di WhatsApp gitu kan. Lalu naik kelas lagi ke platform yang lebih besar, platform yang bisa mencakup nasional seperti Shopee dan juga global. Shopee sendiri juga sekarang kita ada program ekspor untuk penjual-penjual lokal yang mau menjual ke luar negeri. Jadinya ini bisa dibilang tahapan naik kelas, dan partisipasinya sangat penting sekali dari startup-startup seperti ini yang bisa menggandeng, mementorship, membantu UMKM dari daerahnya masing-masing untuk naik kelas lebih tinggi lagi, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, boleh saya lanjut ya? Ini dari Gabriel dari Tempo. Terkait program pahlawan digital UMKM, ada 30 inovator kan nanti akan jadi mitra dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kolaborasi apa Pak Teten dan Putri yang mungkin bisa dikolaborasikan antara inovator ini dengan pihak kementerian, dan apakah ada anggaran atau modal usaha dari kementerian untuk para inovator nih? Wah, mungkin juga terkait hadiah nih, Put nih. Boleh Pak Teten dulu deh. Kolaborasi apa sih Pak yang diharapkan Pak nanti oleh kementerian dari 30 inovator ini? Pertanyaan dari Gabriel dari Tempo, Pak. Baik, bagus nih pertanyaannya. Karena waktu saya diangkat jadi Menteri Koperasi dan UMKM, saya melihat dari data statistiknya ada 64 juta UMKM yang harus saya urus. Sementara kementerian saya, kementerian mini ya, kecil, dengan anggaran di bawah 1 T. Lalu saya lihat lagi bagaimana nih kelembagaan UMKM ini. Wah, runyam. Jadi saya justru sekarang sedang mengembangkan bagaimana punya mitra, ya, kemitraan baik dengan koperasi, ya, karena koperasi juga punya anggotanya banyak kan UMKM. Nah, ada sekitar 4,7 juta UMKM yang terhubung dengan koperasi. Ini saya akan bantu lewat pembiayaan lewat koperasinya. Nah, sehingga nanti dalam pengembangan UMKM untuk naik kelasnya itu tidak langsung oleh kementerian, tapi bermitra dengan koperasi. Ya, dan memang dari catatan kami, banyakkan yang jadi anggota koperasi itu nggak perlu membutuhkan pendekatan yang high touch ya, karena yang dibutuhkan sebenarnya modal usaha yang murah, mudah untuk modal kerja saja. Nah, sama halnya juga, nah sekarang kami butuh mitra juga dengan platform digital, baik yang tadi yang sudah skala nasional maupun yang lokal-lokal ini, yang kecil-kecil, yang startup ini, ya, dan memang tadi ada kekhasan setiap daerah. Karena contohlah misalnya di Indonesia ini kalau mau selera makan, setiap daerah punya khas makan sendiri dan pasti orang punya memori dengan makanan daerahnya, ya. Nah itu kan nggak bisa dinasionalisasi soal selera makan aja, belum selera-selera yang lain. Nah jadi kami dengan senang sekali nanti bermitra dengan para 30 inovator muda, inovator digital ini yang saya kira memungkinkan kami lebih mudah kerjasama untuk melakukan pendampingan. Nah tentu kami kan punya resources banyak nih, pemerintah tuh ada KUR juga, ya kan, ada pembiayaan, ada banyak aspek lain, misalnya program-program pelatihan, juga kami juga akan mempermudah mereka dalam soal perizinan misalnya, ya kan, karena untuk punya izin itu juga rumit. Nah, selama ini kan bisa mudah, kalau ada mitra kan lebih mudah, ya, ada mitra. Ke depan juga akses pembiayaan kan yang enak itu kalau yang sudah terhubung ke yang digital itu kan
track record digital keuangannya bisa kelihatan ini cash flow-nya bagus tidak, sehingga si pihak pemberi dana pun ya, apalagi sekarang sudah muncul banyak fintech lah, dan sekarang bank juga sudah mulai masuk ke digital finance begitu, itu akan memudahkan. Jadi banyak manfaatnya lah ya. Jadi ini kami akan gunakan sebagai mitra strategis untuk pengembangan UMKM kita naik kelas, kira-kira begitu. Yang juga nih sekalian dari Dwi Rakyat Merdeka, apakah inovasi digital dari pahlawan digital ini juga bisa terintegrasi nih dengan visi pemerintah dalam untuk meningkatkan digitalisasi UMKM? Ya itu dengan sendirinya ya. Kalau misalnya begini, kita mau mentransformasi UMKM untuk go digital, tapi kita tidak kerjasama dengan ekosistem digitalnya. Ya, jadi ini mungkin ya Putri tambahan dari saya, sorry. Nggak apa-apa Pak, udah paten itu. Putri mau nambahin nggak sih? Ya, kalau dari aku sih to wrap up mungkin ya Mas Budi sekalian gitu. Sebenarnya harapannya dari awal membuat program ini tuh ada beberapa sih Mas Budi. Pertama adalah kita pingin dengan adanya bootcamp ini 30 pahlawan digital ini semakin oke lagi, semakin besar lagi, dan kita berharap juga semakin banyak UMKM yang bisa mendapatkan dan bisa mengakses jasa-jasa dari mereka ini gitu. Jadi kita ingin memperkenalkan inovasi-inovasi ini ke lebih banyak lagi UMKM agar UMKM kita semakin sejahtera. Terus yang kedua, kita ingin menginspirasi lebih banyak lagi. Semoga ya Pak Teten, pahlawan digital ini UMKM bisa kita terus laksanakan, bisa terus kita buat setiap tahunnya agar semakin banyak lagi pahlawan-pahlawan digital di Indonesia. Terus yang ketiga, kita juga ingin bisa mempercepat semuanya sih Mas Budi. Kita ingin bisa mempercepat membantu UMKM dengan banyaknya lagi, dengan banyak nanti pahlawan digital lainnya, hopefully bisa semakin membantu UMKM semakin sejahtera, semakin banyak, dan semakin pastinya nanti solusinya akan berbeda-beda. Mudah ini menjadi trigger untuk mengkloning lebih banyak lagi inovator-inovator dan pahlawan-pahlawan digital nanti ke depannya ya. Oke. Jadi ini kayaknya akan panjang nafasnya, ini seperti maraton kalau kata Putri ya, perjalanan panjang. Oke, yang terakhir sekalian untuk merap up acara ini ada pertanyaan dari Taufik dari CNBC Indonesia untuk Mbak Neneng dan Mas Dika sekalian. Apa yang akan dihadirkan dalam bootcamp nanti pahlawan digital, dan apa harapannya kepada inovator-inovator yang nanti akan mengikuti bootcamp ini? Mbak Neneng dan Mas Dika. Mungkin Mas Dika dulu. Ya, jadi buat bootcamp nanti, kalau dari Shopee sendiri kita tentunya akan berbagi experience ya, yang telah kita hadapi bareng bekerjasama dengan UMKM ini, dan itu tentunya akan wide range dari sisi business strategy, gimana kita membantu UMKM bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga ada dari marketing strateginya, dari sisi teknologinya. Jadi kita harap dari Shopee sendiri yang udah bertahun-tahun ini kita menghadapi banyak sekali UMKM di seluruh Indonesia bisa sharing, jadinya teman-teman startup ini juga bisa avoid the same pitfalls yang telah kita alami, nggak usah reinvent the wheel dari awal lagi, dan gimana mereka bisa mulai dari titik yang udah lebih baik lagi, jadinya growth mereka juga bisa lebih cepat lagi. Dengan belajar dari apapun yang sudah kita semua pelajari di industri ini bareng-bareng sama UMKM lainnya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Dika, Mbak Neneng, monggo untuk menutup dialog sebelum nanti ke Pak Teten terakhir. Ya, masih di mute Mbak Neneng. Sebentar, oke. Oke, sorry, masih mute. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Putri bahwa pada sesi bootcamp kali ini Grab akan fokus untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik di era digital, dan juga bagaimana cara membuat produk yang menarik bagi konsumen. Nah, berdasarkan pengalaman kami di Grab, solusi yang paling inovatif sekalipun
tetap harus ditopang dengan desain yang mumpuni, dengan ramah pengguna, serta dipasarkan dengan strategis gitu. Bootcamp ini kami harapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelumnya kami pernah melakukan survei untuk mengetahui apa sih yang diperlukan oleh para UMKM yang sudah memanfaatkan platform online. Berarti yang sudah kan. Ternyata 76% UMKM yang sudah digital tuh mereka masih merasakan perlu lebih banyak dukungan untuk membantu mereka meningkatkan visibilitas online mereka. Terus 56% menginginkan teknologi yang bisa membantu mereka berinovasi untuk menambah wawasan dan mengembangkan bisnis mereka. Karena kita semua tahu bahwa memasarkan produk secara offline dan online itu kan berbeda gitu kan. Nah, mungkin yang terakhir yang saya ingin selalu dengungkan adalah mari semua kita mengubah susah, karena sekarang kan zaman susah, menjadi mudah dengan terus usaha bersama Grab, pahlawan digital UMKM, Shopee, dan seluruh startup di Indonesia. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih Mbak Neneng, terima kasih Mas Dika, Pak Teten, 10 detik terakhir untuk Pak Teten menutup talk show dan press con kita siang hari ini. Saya kira gagasan dari pahlawan digital ini sebenarnya ingin memberikan penghargaan bagi inovator-inovator muda yang menciptakan platform digital dan banyak membantu usaha kecil-kecil UMKM untuk bisa berkembang. Hari ini kita ada 30 inovator, saya kira ini yang mungkin menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan UMKM kita ke depan. Karena kita butuh penghela, ya, untuk UMKM naik kelas itu butuh penghela yang mengagregasi, mengkonsolidasi untuk mereka tumbuh menjadi besar. Nah, saya optimis ya, nanti dari 30 ini pasti akan banyak investor yang mengincar untuk membesarkan mereka. Ya, nah karena itu penting saya kira kita kerjasama dengan semua pihak. Terima kasih. Oke. Untuk terima kasih dan kita gabung. Baik, terima kasih Pak Teten, terima kasih Putri, terima kasih Mas Dika, terima kasih Mbak Neneng atas kesempatan dan waktunya pada hari ini. Demikian press conference 30 besar pahlawan digital, 30 inovator digital UMKM pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Grab Indonesia dan Shopee atas dukungannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, ada Detik.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Zillion.com, Kompas.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Harian Terbit, Inilah.com, Indopost, dan juga MNC Trijaya. Saya Budi Adiputro, sampai berjumpa di event-event pahlawan digital berikutnya. Selamat siang. Semoga hari ini banyak yang beli. Di tengah kesulitan, banyak anak muda berinovasi memberi solusi. Digitalisasi jadi syarat penting agar UMKM bisa bertahan dan naik kelas. Banyak sekali anak muda hebat yang membantu UMKM bisa bertahan bahkan berkembang dengan inovasi digital. UMKM Indonesia memerlukan lebih banyak lagi pahlawan digital. Dengan inovasi teknologi, terutama hasil karya anak bangsa, puluhan juta UMKM bisa semakin berdaya. Kami mencari inovator-inovator muda yang mau berkolaborasi dan berkembang untuk membantu lebih banyak lagi UMKM di Indonesia. Saya mengajak Anda, para inovator muda, untuk menjadi bagian kemajuan UMKM Indonesia. Untuk info lebih lanjut, ikuti terus Instagram @kemenkopukm.